Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wardiansa dengan NIM C1M023148. Jadi, di sini saya akan membahas tentang peran mikroorganisme vegetasi dalam membuat lahan kering menjadi lahan optimum. Lahan kering yang seringkali dianggap sebagai sumber daya yang kurang produktif, sebenarnya menyimpan potensi besar untuk pertanian dan pemukiman manusia. Namun, memanfaatkan lahan kering tidaklah mudah. Berbagai tantangan menghadang, mulai dari ketersediaan air yang terbatas hingga tanah yang tidak subur. Mikroorganisme tanah seperti bakteri, jamur, dan mikroba lainnya merupakan komponen kunci dalam ekosistem tanah yang kompleks. Mereka berperan sebagai katalisator penting dalam mengubah bahan organik menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Dalam materi ini, kita akan mengeksplorasi peran masing-masing mikroorganisme ini dalam siklus nutrisi tanah. Yang pertama, bakteri tanah. Bakteri tanah memiliki peran vital dalam memecahkan bahan organik menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti senyawa nitrogen, fosfat, dan kalium yang dapat diserap oleh tanaman. Beberapa bakteri seperti Rhizobium berkolaborasi dengan tanaman leguminosa untuk membentuk simbiosis yang menguntungkan, di mana bakteri ini membantu dalam fiksasi nitrogen, meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Bakteri lain seperti Azotobacter dan Nitrosomonas berperan dalam siklus nitrogen dengan mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Yang kedua, jamur tanah. Jamur tanah, terutama jenis-jenis fungi mycorrhiza, membentuk hubungan simbiosis dengan akar tanaman. Mereka membentuk jaringan miselium yang memperluas jangkauan akar tanaman dan membantu dalam penyerapan air dan nutrisi. Selain itu, jamur juga memecah bahan organik kompleks seperti lignin dan selulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga, mikroba lainnya. Selain bakteri dan jamur, mikroba lainnya seperti protozoa dan nematoda juga berperan dalam transformasi bahan organik dalam tanah. Protozoa misalnya memakan bakteri dan jamur, mempercepat siklus nutrisi dengan membebaskan nutrien yang terperangkap dalam sel-sel mikroba. Mengenal mikroorganisme tanah dalam mengubah bahan organik menjadi nutrisi bagi tanaman adalah langkah penting dalam pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. Dengan memahami kompleksitas ekosistem tanah, kita dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara alami dan mengurangi ketergantungan pada input luar seperti pupuk kimia. Vegetasi, dengan segala keanekaragaman dan kekuatannya, memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi peran vegetasi dalam mengendalikan erosi tanah, menyediakan penutup tanah yang stabil, dan menciptakan habitat yang subur bagi organisme tanah. Yang pertama, pengendalian erosi tanah. Vegetasi, terutama tanaman dengan sistem perakaran yang kuat dan rapat, cara efektif mengikat tanah dan mencegah erosi oleh air dan angin. Akar tanaman membentuk jaringan yang padat di dalam tanah, mengurangi kemampuan air hujan untuk merusak tanah dan membawa partikel tanah bersamanya. Daun dan batang tanaman menyediakan penahan alami terhadap hantaman tetesan hujan, mengurangi kemungkinan terjadinya tanah longsor dan erosi permukaan. Yang kedua, menyediakan penutup tanah. Vegetasi menyediakan penutup tanah yang penting untuk menjaga kelembapan, mencegah penguapan berlebihan, dan mempertahankan struktur tanah. Tanaman penutup tanah juga menghambat pertumbuhan gulma yang dapat bersaing dengan tanaman budidaya dan mengurangi produktivitas lahan. Yang ketiga, menyediakan habitat untuk organisme tanah. Tanaman menyediakan sumber karbon organik melalui jaringan akar yang mati, menghasilkan kondisi yang mendukung keberagaman biologis di dalam tanah. Akar tanaman memberikan lingkungan yang ideal bagi mikroorganisme tanah seperti bakteri, jamur, nematoda untuk hidup dan berkembang biak. Dengan memahami pentingnya peran vegetasi dalam menjaga kelestarian tanah, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk melestarikan dan meningkatkan keberlanjutan lahan pertanian dan lingkungan alamiah secara keseluruhan. Melalui praktik pertanian berkelanjutan dan memperhatikan vegetasi sebagai mitra penting, kita dapat melindungi tanah dari degradasi dan menciptakan ekosistem yang seimbang dan subur.
Proyek Pupuk Hijau Brazil. Di Brazil, proyek pupuk hijau berhasil mengubah lahan kering menjadi lahan pertanian yang subur melalui pendekatan agroforestry dan penggunaan pupuk organik. Teknik agroforestry digunakan dengan menanam tanaman penutup tanah seperti kacang-kacangan bersamaan dengan tanaman berbuah seperti jeruk dan kopi. Pupuk hijau yang dihasilkan dari tanaman leguminosa membantu meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki kandungan nitrogen dan organik tanah. Selain itu, penanaman pohon-pohon pelindung juga membantu mengurangi erosi tanah dan meningkatkan retensi air di tanah. Proyek di atas adalah contoh nyata dari bagaimana teknik pengairan, agroforestry, dan rehabilitas tanah dapat mengubah lahan kering yang berintegrasi menjadi lahan pertanian yang subur dan produktif. Lahan kering yang telah diubah menjadi lahan yang produktif adalah aset berharga yang perlu kita jaga dengan baik. Pentingnya konservasi sumber daya alam dan praktik pertanian kelanjutan dalam menjaga kelestarian lahan kering yang telah diubah menjadi lahan optimal tidak bisa diabaikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.